Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Saya lanjutkan muhasabah bagian kedua. Kemarin Jumat lalu atau tepatnya hari Kamis lalu ya, sampai kepada i'lam annal hazan alaika sayakunu ala thalathati anwa thalathi anwa. Ketahuilah kesedihan itu terhadap kamu cuma ada 3 kelompok. Yaitu yang pertama adalah orang yang kenal sedikit, kenal dengan kita, kenal begitu saja. Ketika kita mati, dia hanya bilang kasihan ya, semoga Allah merahmatinya. Yang kedua, sahabat kita yang dekat, mungkin sahabat di sini juga, ngaji bareng, sholat bareng. Dia bersedih mungkin beberapa jam, mungkin beberapa hari. Setelah itu dia kembali kepada pembicaraan harian mereka dan kembali kepada canda gelak ketawa mereka. Tentu saja mereka sudah lupa dengan kita yang sudah tiada. Yang ketiga, yang paling mendalam kesedihannya adalah keluarga kita, istri atau suami, anak, ponakan, dan lain-lain yang ada hubungan keluarga. Dia lebih mendalam sedihnya. Tapi berapa hari? Mungkin 1 minggu, 2 minggu, 40 hari, paling lama setahun. Setelah itu mereka kembali kepada keseharian mereka, kepada gelak ketawa mereka, dan mulai lupa dengan kita. Kemarin sampai situ, intahat kissotak bainan nas. Selesailah kisah kita bersama manusia di dunia. Ketika kita mati, selesailah kisah kita bersama orang-orang. Wabada'at kissatak wabada'ta kissatak al-hakikiyah. Barulah dimulai kisah kamu yang sebenarnya. Wahia al-akhirah. Itulah akhirat. Laqad zala ankal jamal wal mal wasihah wal walad. Ketika itu hilanglah kecantikan dan kegagahanmu, hilanglah hartamu dan kesehatanmu serta anak-anakmu. Faraqtad duwar wal qusur. Kampung halaman, rumah dan istana engkau tinggalkan. Faraqta ad-duwar wal qusur. Engkau tinggalkan kampung halaman dan istanamu. Warruh walam yabqa ma'aka ila amalaka. Bukan warruh ya, di sini ada jimnya. Dan kembalilah walam yabqa, tidak ada yang tersisa ma'aka bersama kamu illa amalak, selain amal-amal kamu. Saya ulangi ya. Faraqtar duwar wal qusur waz zauj.
ada titiknya jadi baca R padahal itu sin. Meninggalkan kamu kampung halaman, rumah, istana dan istri atau suami. Itu. Walam yabqa ma'aka illa amala, dan tidak ada satupun yang tersisa selain amal kamu. Was-su'alu huna madza a'dadta, pertanyaan besar di sini adalah apa yang sudah Anda persiapkan, apa yang sudah kalian persiapkan. Madza a'dadta, ma'adatta liquburika wa akhiratika minal an, apa persiapanmu untuk alam kuburmu, untuk akhiratmu sejak saat ini. Hadhihi haqiqatun tahtaju ila ta'ammul, saudaraku, inilah hakikat, inilah sesuatu yang sangat penting yang membutuhkan kepada perenungan yang mendalam. Hadhihi haqiqatun, inilah hakikat tahtaju ila ta'ammul, yang membutuhkan perenungan, yang membutuhkan refleksi. Lidzalika ikhris ala al-faraid wan nawafil wa sadaqatis sirr wa amalin salih wa salatil lail wa husnil khuluq la'allaka tanju. Bagus ya, enak. Karena itu sungguh-sungguhlah kamu dalam menjalankan ibadah fardu, ibadah sunnah, sedekah yang rahasia. Sedekah itu boleh terang-terangan, boleh rahasia. Sungguh-sungguhlah kamu dengan amal soleh, sholat malam, berusahalah memperbaiki akhlak. Semoga Anda sukses, semoga Anda berhasil. Limadza yahtaru al-mayyitu as-sadaqah, kenapa setiap mayit itu memilih sedekah? Kenapa setiap mayit ketika dicabut nyawanya itu memilih sedekah? Lau raja'ad dunya kama qala ta'ala, ketika dia pulang meninggalkan dunia sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Itu surat Al-Munafiqun. Setiap jenazah, setiap mayit pasti dia menyebut kata sedekah ketika dia meninggalkan dunia ini. Dia mengatakan, Rabbi ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, bisakah aku dikembalikan ke dunia sebentar aja? Ya Allah, jangan sekarang, sebentar aja, sebentar. Mau ngapain emang? Fa'as-sadaqah, dia ingin sedekah. Aku akan bersedekah wa akum minas salihin, dan aku ingin berusaha menjadi orang yang soleh. Kenapa katanya setiap jenazah memilih sedekah ketika dia meninggalkan dunia ini? Kata para ulama, walam yakul, belum selesai ya. Kenapa meninggalkan sedekah? Walam yakul li usolli au li asuma, li usolliya au li asuma au li ahujja wa aktamir. Kenapa tidak bilang saya mau sholat dulu, saya mau puasa dulu, ya Allah kembalikan ke dunia, tunggu sebentar saja, saya mau haji dulu.
saya mau ikut umroh dulu dengan Pak Haji. Kagak begitu. Kenapa tidak begitu, kata para ulama? Qalal ulama, berkata para ulama, ma dzaqaral mayyitu shadaqata illa li'azimin ma ra'a min athariha hadza tu'tihi fa'aksirus sadaqah. Berkata para ulama, si mayit tidak mada kalau mayit sedekah illa, si mayit tidak menyebut sedekah kecuali karena besarnya li azimi maro'a, karena besarnya apa yang dia lihat ketika mau mati itu, besarnya apa yang dia lihat min athariha, dari efek bekas atau ganjaran dari sedekah itu. Jadi karena dia diperlihatkan oleh Allah efek dari sedekah, bekas dari sedekah, dampak dari sedekah, termasuk pahala dari sedekah, dia diperlihatkan ketika menjelang kematian itu, li'adimi ma ra'a min athariha, ba'da mautihi, setelah matinya, karena besarnya apa yang dia lihat, dampak dari sedekah itu setelah kematiannya. Quotes terakhirnya, pesan terakhirnya dari muhasabah ini, fa'aksiru as-sadaqah. Karena itu perbanyaklah oleh kalian sedekah. Terakhir, bapak-bapak pernah ke Cianjur? Mungkin ada yang pernah. Pak Namodo siapa? Saya 2 kali ya, tahun 4 sama tanggal 9, kemudian belusukan ke dalam bersama Pak Yahya dan lain-lain. Tanggal 4 suasana setiap jalan masuk itu pasti macet. Sampai tanggal 9 suasananya masih sama. Macet oleh siapa? Oleh orang-orang yang membawa bantuan. Saya lihat di WA saya, orang kampung saya, orang kampung, namanya juga orang kampung, siapa sih? Sampai ke situ. Orang kampung teman SD, dari kampung banget Cilanghari itu, sampai. Kemudian teman sanawiyah, kampung juga, sampai juga. Apa artinya? Musibah Cianjur sebetulnya musibah-musibah sebelumnya juga, yang lain juga sebetulnya, kalau kita melihat hikmahnya, dapat menyentuh hati jutaan manusia. Apa yang disentuh? Empatinya. Dan yang disentuh rasa belas kasihannya, empatinya. Yang disentuh adalah kesadaran sosialnya, dan yang disentuh adalah kesadaran heroiknya. Heroik. Bapak lihat wajah-wajah yang pergi ke tenda-tenda itu, wajah-wajah yang heroik, wajah-wajah yang penuh kepahlawanan. Saya kira itu lebih besar daripada, itu cukup menutupi musibah-musibah. Itu diantara hikmah yang kita bisa lihat. Coba kalau tidak ada musibah itu, sampai anak TK, anak TPA, di tempat lain TK, TPA semuanya ikutan, walau hanya 2.000. Di orang tersadarkan, empatinya, kesadaran sosialnya, heroiknya. Jadi ketika terjadi musibah, pembahasan itu jangan membahas sebab-sebab musibah, karena itu, karena ini.
itu akan mengurangi rasa empati, misalnya karena dosa-dosa, karena begitu, akan mengurangi rasa empati. Meskipun punya keyakinan itu jangan diungkapkan pada saat kejadian. Dibahas aja dalam taklim, tapi bukan pada saat kejadian. Itu balikan saja kepada bapak yang sedang mengalami musibah. Lalu ada orang ngomong, oh, gara-gara kamu sih kurang ini, kurang itu, pasti akan merasa gak nyaman meskipun benar, meskipun boleh jadi benar itu, tapi tidak pas diungkapkan ketika kejadian. Ketahuilah, sebab musibah itu banyak berderet dan kita tidak bisa memastikan ini penyebabnya, gak bisa. Itu rahasia Allah, itu rahasia Allah. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mencari solusi, membantu dan mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari musibah itu, karena boleh jadi suatu saat itu akan terjadi kepada kita. Dan bagaimana perasaan kalau terjadi kepada kita lalu orang mengatakan karena kamu sih begitu, karena kamu sih begitu. Saya kira itu tentang musibah. Insyaallah suatu saat kita dilanjutkan. Selesai bagian kedua dari muhasabah tentang menjelang kematian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.